Cek, cek, cek. Baik, aduh. Udah lama sekali saya nggak upload video tentang Facebook Ads ya teman-teman. Oke, ntar dulu saya cari posisi dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Mas Adong. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips dan trik bagaimana cara riset produk, terus cara menentukan harga. Oke. Sebaiknya saya menggunakan ini dulu ya, kayak Pak Guru gitu. Cara riset produk. Sebenarnya udah lama sih pengen buat bikin gini, tapi nggak kesempatan. Oke, balik lagi teman-teman. Nah, jadi riset produk, teman-teman. Balik ke topik ya. Bagaimana sih Mas cara riset produk yang baik dan benar? Nah, oke. Untuk riset produk biasanya, gimana juga ini? Biasanya saya ada KPI tersendiri ya. Key performance indicator. Nah, terus apa aja ini, Mas? Oke. Yang pertama, produknya harus di bawah paling enggaknya 20.000 HPP-nya atau modal ya. Terus yang kedua, penjualannya banyak. Di mana? Di marketplace. Baik itu di Shopee ataupun di Tokped. Udah, ini dua aja yang kita cari. Baik ini Shopee atau di Tokopedia. Oke, lanjut. Kita untuk nyari produknya di Shopee ya. Oke. Shopee. Oke, agak ngelek. Agak ngelek ya teman-teman. Nah, kebetulan ini bulan Ramadan, kira-kira produk apa ya yang ingin digas? Oke. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, dimana banyak sekali produk, tapi nggak semua produk itu winning saat dijalankan di Facebook Ads. Kenapa bisa demikian? Ya karena mungkin banyak faktor. Satu, produk itu udah jadi market leader di pasaran, jadi orang semua pada tahu. Yang kedua, produk tersebut mungkin produk yang kita jual di di Facebook itu kemahalan dan gak masuk akal gitu. Yang ketiga, ya mungkin produk itu udah basi gitu. Jadi bagaimana Mas supaya produk kita itu masih hangat-hangat ataupun masih bisa digas gitu. Nah, kita di sini cari yang kalau patokan saya untuk ini ya, yang ketiganya bisa teman-teman 10.000 terjual, baik itu di Shopee ataupun di Tokped ya. Itu harus 10.000 terjual teman-teman. Mengapa demikian? Ya, mengapa demikian? Karena kalau dia udah 10.000 penjualan ini di Shopee, otomatis produk tersebut banyak diminati pasar. Nah, banyak diminati pasar. Oke.
kita cari yang HPP-nya di bawah 20.000. Oke. Kita cari. Ini jam bisa juga digas. Jam. Terus dompet bisa juga. Kalau saran saya, kalau dompet ataupun jam, kalau kita ingin nge-bundling, carilah kira-kira yang produknya memang benar-benar bermanfaat ataupun diminati. Jadi kita bisa banding harga. Kalau seandainya ini kan BH. Nah, jangan. Mana ya? Alat cukur. Nah, cukur. Ini 32.000. Kalau saya masih bisa masuk 32.000 asal kita jual dengan harga mungkin 149 ataupun 179. Tapi kita kalau kompetitor kita cuman ngasih alat cukur ini harga let's say 85.000, kita bisa tambahkan produk ya, tambahkan produk, 2 produk, atau kita bisa tambahkan dompet ataupun jam, dompet ini ataupun jam ya, itu bisa menambah value kita. Nah, katakanlah dompet ya, dompet alat cukur. Nah, kita cari di sini alat cukur jenggot. Nah, alat cukur jenggot ini harganya HPP-nya 30.000 ya, 30k plus. Nah, kita cek di sini. Nah, ini teman-teman rahasia semua internet marketing, khususnya di Facebook advertising. Kita cek di sini ada nggak ya cukur. Nah, ada teman-teman. Berapa nih? 99.000. Alat cukur Ica. Ya, sama kayaknya harganya 99.000. 179 nih. Beli 2 hemat. Lumayan 60 ribuan. Dapat 179. Nah, ini perlu di testing ya teman-teman. Seandainya teman-teman jualan alat cukur ya, alat cukur ini. Ini perlu di split test. Split testnya satu, yang paling berpengaruh sebenarnya untuk split test itu landing page. Kalau dia iklan itu sebenarnya iklan ataupun ads, bagaimana caranya iklan kita ini nongol. Iklan ini persentasenya masuk ke sini. Tuh. Kalau produk oles, ya gimana saja kalau produk oles itu paling enggaknya kalau saya 10% produk oles. Dari iklan langsung ke landing page. Nah, di sini. Tapi kalau iklan kita kayak produk-produk tadi, alat cukur ini ya teman-teman, cukur ini. Ya paling enggaknya saya KPI untuk iklannya 2% aja cukup. Nah, jadi yang paling berpengaruh itu sebenarnya landing page-nya. Landing page ini yang paling berpengaruh. Bukan di ads. Ads ini cuman penopang untuk terjadinya selling, penjualan. Ini di landing page. Nah, di landing page. Terus cara testingnya gimana, Mas Adong? Cara testing. Oke. Wah, kayak Pak Guru gua. Cara split test. Gimana produk itu berhasil ataukah enggak. Nah, caranya teman-teman sangat mudah. Ya, pertama kita pastikan dulu produk tersebut sudah mencapai KPI ini.
HPP 20 ya, 20 sampai 30 ribu lah, let's say 30 ribu. Terus penjualan di Shopee 10k ke atas atau paling enggak 7k ke atas. Tokopedia banyak juga penjualannya. Terus terjual lebih dari ya kata saya tadi 10 ribu. Nah, caranya kita teman-teman bikin 3 landing page ya. 3 landing page. Dimana ini landing page 1, landing page 2, landing page 3. Nah, jadi di bagian dashboard teman-teman itu, di bagian ads-nya itu bisa bikin 3 ads, 3 ADS. 3 ADS dengan tujuannya yang pertama yang ini, yang kedua yang ini, yang ketiga yang ini. Jadi di bagian pemasukan linknya nanti kita masukin, bikin 3 link. Jadi ada 3 iklan ya, 3 iklan di dalam satu campaign tersebut. Dan jalankan teman-teman ya, jalankan semua ini selama kurang lebih 7 sampai 8 hari. Kalau saya dengan budget 150 ribu. Nah, kalau lewat dari ini, nah 7 hari. Biasanya saya menentukan 1 sampai 3 harinya di bagian ads. 1 sampai 3 hari bagian ads. CTR-nya berapa? CTR berapa? Orang ke landing page-nya berapa? Dari iklan ke landing page-nya berapa? Gitu. Terus kalau udah bener ini, hari keempat sampai hari kelimanya saya lihat. Kalau produk bapak-bapak, bacpak gitu. Yang add to cart-nya berapa? ATC dari landing page view, let's say 100 orang nih. 100 orang yang datang ke landing page. Nah, 100 orang yang datang kan, 100 orang nih. Datang sini hanya 2 yang ATC. Dan purchase pembeliannya 0. Berarti apa yang salah? Apa? Ayo. Ada orang 100 dari iklan kita ngeklik 100. Dia scroll yang add to cart 2, ataupun katakanlah nggak ada yang add to cart. Berarti yang salah di bagian apa? Di bagian landing page-nya atau LP. Landing page. Nah, jadi sebenarnya kita nggak apa namanya jangan nyalain iklannya, jangan nyalain landing page-nya, jangan nyalain CS-nya. Makanya teman-teman dari business owner itu kalau bisa sebenarnya untuk hal teknis gini, teman-teman harus terjun duluan baru bisa ngerekrut pegawai ya, ataupun membangun tim. Jadi nggak bingung sendiri gitu. Ujuk-ujuk kita datang-datang nyalain CS nggak closing, padahal nggak ada yang masuk. Tiba-tiba kita nyalain iklannya kita udah bayar. Satu iklan katakanlah 500 ribu kita buat di jasa, tapi masih nggak laku. Ternyata yang bocornya ada di landing page. Nah gitu. Makanya di landing page ini, nah ya oke. Di landing page ini teman-teman, di landing page ini harus bisa yang namanya copy hitam, copywriting.
copywriting, hypnowriting, ya bahasa-bahasa gaul internet marketing gitu loh. Ya tapi sebenarnya kalau teman-teman ya bingung, bisa cari referensi dari sini. Nah kayak dari sini kah, nih ini dia langsung iklan ke ini, ke Instagram ya teman-teman. Oke, mana yang tadi. Nah bisa cari referensi tapi jangan tiru plek, nggak boleh. Itu tuh di kamunya nggak baik, di kompetitor teman-teman juga nggak baik. Kenapa? Sebab kalau iklannya sama, kalau iklannya ya, kalau ADS-nya sama, otomatis iklan teman-teman itu bersaing. Ketika dia bersaing, maka budget besar mana yang akan ditampilkan gitu, ditampilkan ke banyak customer. Jadi CPR ataupun cost per result teman-teman itu mahal. Yang dia mahal, yang Anda mahal. Kecuali teman-teman beda. Ini pengalaman saya. Soalnya kenapa saya ngomong gini? Saya ngiklan di 10 akun. 10 akun dan 10 akun, satu akun iklannya itu ada budget 500.000, ada budget yang 200.000. Tapi itu kalau dia sama, maka iklan kita, CPR kita akan mahal gitu. Sebisanya teman-teman harus beda meskipun maknanya sama gitu. Nah, apalagi ya? Nah, mungkin landing page ini saya bahas panjang soalnya. Saya bahas yang paling faktor pentingnya aja ya. Oke. Saya hapus dulu teman-teman. Oke, biar supaya teman-teman paham. Karena ya ini nih kelas mahal ya teman-teman. Jadi saya kasih gratis. Dan ini pola yang saya udah terapin selama kurang lebih 4 tahun. Dan boncos kemarin 2 tahun. Jadi 4 tambah 2 6 tahun saya bergelut. Nah, faktor krusial di sebuah sales page ataupun landing page teman-teman, landing page dari sini tuh, salah nih, di sini 2-3 detik pertama, 2-3 detik pertama pelanggan itu atau calon pembeli itu bakalan closing, scroll ke bawah atau enggak. Kalau produk teman-teman udah headline-nya udah nggak menarik ya, headline di sini udah nggak menarik, dia calon customer bakal back sini ya, back kembali. Jadi dia ke beranda Facebook lagi gitu. Makanya kalau bisa ya, kalau bisa sih sebenarnya harus bisa di sini teman-teman bikin headline-nya itu bikin membuat audiens itu penasaran supaya bisa dia nge-scroll ke bawah, scroll gitu. Nah, ini meminimalisir orang yang akan outbound link dari website kita, dia balik lagi ke beranda Facebook ataupun lanjut ke Instagram beranda. Makanya teman-teman intinya harus bikin yang menarik di sini. Saya rekomendasikan teman-teman ya, kalau nggak bisa teman-teman ikut kelas aja, bebas, atau enggak teman-teman cari yang di sini. Nah, ala cukur rambut dengan mudah tanpa ribet.
Nah gitu. Di sini kalau saya jelasin sama dengan cara riset produk, cara landing page itu memakan waktu kurang lebih 45 menit ataupun 1 jam. Jadi mungkin saya akan buat di video video yang berbeda, tapi tagih ya teman-teman di komentar. Soalnya saya ini kalau memang benar-benar ada waktu baru saya sharing. Tapi kalau nggak ada waktu ya proses orderan, nginput orderan, checking barang yang akan dikirim. Jadi nggak sempet, apalagi udah sahur, sholat subuh mulai itu menunggu nginput resi jam 10, jemput pick up, belum ke laundryan gitu. Nah, oke. Apa ya? Nah, kalau produk saya, teman-teman, biar nggak dikirain ngibul ya, sama kayak masa-masa penghisap darah newbie, kayak kata masa-masa. Nah, jadi sebenarnya teman-teman di Facebook ADS ini, siapa ya dari teman-teman yang udah ikut kelas Facebook ADS, kelas copywriting, kelas ini, kelas itu, tapi masih nggak berhasil ya? Saya jamin dari teman-teman yang nonton pasti ada dan nyalain si Masta A, si Masta B, si Masta C itu nggak worth it. Tapi ada satu Masta yang mungkin menurut teman-teman itu berhasil, dan teman-teman nyalahin si Masta yang lainnya bahwasanya Masta tersebut nggak worth it. Sedangkan apa yang dijual dengan apa yang kita jual berbeda. Let's say saya jual produk digital, sedangkan teman-teman jual produk fisik. Produk digital itu butuh effort yang lebih untuk mempelajari ataupun edukasi market. Kalau produk fisik gas aja. Let's say teman-teman jualan sepatu nih. Masa mau diedukasi dulu? Sepatu Vans adalah sepatu Nike gitu. Enggak kan, enggak masuk. Ujuk-ujuk teman-teman nyalain sih Masta yang sering jual produk digital. Enggak bisa begitu. Gitu. Nah, jadi kalau teman-teman udah ikut kelas, ya udah ikutin aja. Dan coba ya tonton lagi, pahami betul bagaimana siklusnya. Mungkin apa yang saya berikan, apa yang saya ajarkan itu nggak worth it di teman-teman. Saya jualan produk fisik, sedangkan teman-teman mungkin jualan produk digital. Itu bisa edukasi market dulu ya. Jadi akuisisi audiensnya itu berbeda. Ada yang jualan produk digital dari WA, ada yang jualan produk digital dari email marketing gitu. Beda. Dan jangan teman-teman nyalahin si Mastanya. Tapi kalau Mastanya pengen uang aja, sudah join kelas tapi nggak ada kabar lanjutan, boleh. Gitu. Oke, lanjut ya. Pasti saya nih udah jam 2 mau sahur. Nah, apa ya tadi tuh saya? Nah, oke. Produk yang saya jual itu harganya di Shopee ataupun Tokopedia Rp berapa ya? 6.500. Nah, CPR 11.000 sampai 20. Ini udah paling mahal kalau hari Selasa. Nggak tahu kenapa kalau hari Selasa ini serem.
Meskipun kita ya bisa untung 300 sampai 400% ya. 300 sampai 400%. Nah, salah satu produk yang saya testing ini itu tuh adalah produk tentang apa ya? Pokoknya di Shopee ya, di Shopee harganya 6.500, saya jual harganya 85.000 per pieces. Buy 1 get 1 harganya 99.000. Buy 2 get 2 harganya 149.000. Nah, udah cari aja. Kenapa saya nggak kasih tahu teman-teman? Ya, karena ketika saya kasih tahu, let's say saya jualan cukur rambut, pasti, wah Mas Adong cuan ini. Cobalah tes, otomatis kita bakal jadi saingan. Masih mending kalau jadi saingan, saya nggak apa-apa saingan. Saya juga pernah ikut jadi dropship produk herbal ya. Tapi kebanyakan konten-konten saya itu dijiplak sama orang. Kita udah capek-capek dijiplak. Itu yang membuat CPR ataupun cost. Cost ini artinya biaya. Cost per result. Nah, ini hasil, artinya hasilnya. Jadi teman-teman, kalau saya ngomong CPR ini adalah biaya ya. Biaya per orang per orang ke klik ATC. ATC ini add to cart. Tambahkan keranjang. Nah, sudah tuh purchase, pembelian. Oke. Dari klik ATC purchase. Itu biayanya. Kalau biaya saya, sudah saya jelaskan tadi, harganya kurang lebih 11.000 sampai dengan 20.000. Oke, biar teman-teman nggak pusing ya. Ini produk saya. Jadi teman-teman itu kalau nyari produk, saya sarankan jangan di atas 30.000 ataupun 40.000-an. Kalau kalau benar-benar mau, carilah yang harganya murah. Kalau saya sebenarnya lebih bagus 10.000 ke bawah gitu. Nah, produk ini teman-teman, kurang lebih berapa ya? Saya iklankan kelihatan. Saya iklankan kurang lebih 2 bulan gak sampai. Nah, ini, kita buka-buka dashboard, tapi nggak untuk produk ya teman-teman, biar teman-teman itu semangat. Nah, jadi kurang lebih dari 2 bulan. Ini produk fisik ya, bukan produk digital. Saya udah ngumpulin 26 juta. Dan belum mengumpulkan lagi COD tadi. Ini belum cair, kira-kira 3 harian, 6.700.000. Ini profit ya. Profit lagi. Omset. Ya, omset. Kalau saya gini teman-teman, kalau saya ngiklannya itu nggak perlu banyak-banyak sehari. Cukup 100.000, 150.000, 200.000. Tapi ada satu akun saya memang yang bagus, saya spendnya 300.000-an gitu. 300.000-an. Nah, jadi kita bikin dulu tuh kan bisa. Saya 2020 itu bikin rules. Jadi jam kita ngiklan pagi dan malam. Pagi hidup jam 1 hidup, dia nge-reach, dan 25 campaign-nya lagi kita hidupkan di sore, di malam hari. Nah, kalau sekarang nggak tahu kenapa pas saya coba lagi metode tersebut di beberapa akun iklan saya yang udah
udah whitelist itu overlapping. Nggak tahu juga kenapa, mungkin teman-teman ada yang bisa komen di bawah ya. Overlapping, padahal saya udah pisah-pisahin targetnya dari segi detail targeting, audience, tapi overlapping. Padahal teknik tersebut udah bisa bikin saya wah mantep banget 2020 2021 kemarin. Dan itu jualan produk produk perapat ya. Nah, saya kasih tahu produk perapat. Itu saya bisa jual dengan harga 200 apa 300 ya, udah lupa gua. 347 kalau nggak salah. CPR-nya memang besar, 70 ribuan, tapi alhamdulillah untung. Ada yang 40 ribuan, ada yang 79 ribu hari Selasa, hari Rabu itu CPR-nya bisa mencapai 78 ribu, 60 ribu, tapi masih untung kita kan, kita jual 349 ribu. Nah, itu termasuk kategori produk lendir apa enggak ya? Perapan. Ya, kita lanjut ya teman-teman. Close dulu nih. Apalagi ya? Nah, tuh. Mm, 920 ya. Jadi teman-teman, nah saya belum bayaran ya, udah jam berapa nih ya. Mungkin besok saya bikinin gimana cara bikin landing page ya, landing page yang menjual. Udah ngantuk juga, gabut bikin video. Mungkin dari teman-teman udah yang udah ngiklan, mungkin dapat aha moment. Oh gitu ya. Ya udah, lanjutin aja. Semoga teman-teman berhasil. Dan untuk yang teman-teman masih boncos, saya doakan semoga keluar dari keboncosan, karena boncos itu hal yang pasti untuk akun baru ataupun teman-teman yang belajar ya. Mungkin itu aja ya teman-teman. Saya tutup dengan